Oke, baik ya. Kita akan mulai kuliah pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita mungkin review dulu ya. Jadi, sesuai yang kita sudah mulai di Senin kemarin, kita sudah masuk ke kinematika partikel ya. Di hari Senin lalu, kita sudah membahas eh, beberapa hal ya, di antaranya mulai dari kinematika gerak ya. Kemudian kita belajar mengenai apa itu posisi ya, apa itu posisi, eh, posisi perpindahan ya, beberapa besaran-besaran yang ada di kinematika ya. Masih ingat kemarin kinematika itu apa? Masih ingat kinematika? Perubahan posisi yang tidak memiliki sebab bukan Pak. Jadi kinematika itu kita mengamati gerak tanpa mempertimbangkan penyebabnya ya. Jadi besaran-besaran yang kita amati diantaranya posisi perpindahan ya. Kemudian kemarin juga kita bahas mengenai kecepatan ya, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat ya, dan kemudian juga kita bahas mengenai percepatan rata-rata, ada juga percepatan sesaat ya, kita sudah bahas kemarin. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, kemarin kita juga sudah menurunkan ya beberapa, ada tiga persamaan kinematik ya. Kita membahas gerak lurus, ada yang dipercepat ya, bergerak lurus dipercepat dengan percepatan tetap, dan ada gerak lurus yang dipercepat dengan percepatan tidak tetap ya. Kita sudah membahas kemarin, yang mana persamaan kinematis ini menjadi landasan kita membahas mengenai gerak jatuh bebas ya, kemudian juga gerak proyektil ya. Gerak proyektil adalah salah satu contoh gerak dua dimensi ya yang sudah kita bahas di pekan lalu, di hari Senin lalu ya. Oke, kemudian juga kemarin sudah saya berikan tugas ya. Ini menjadi latihan supaya Anda semakin mendalami materi. Oke, untuk hari ini saya sedikit saja ya. Kita akan melanjutkan materi kita sedikit, yaitu mengenai gerak melingkar ya. Kalau kemarin suatu benda itu dikatakan bergerak ya, kalau misalkan benda tersebut berada di eh, titik A. Sorry, apakah kelihatan di sana? Kelihatan Pak. Pen Kelihatan, saya? Pak. Kelihatan, Kelihatan? Pak. Pak, kelihatan Pak. Aman-aman. Oke. Misalkan benda bergerak di titik A ya, berada di titik A, kemudian dia bergerak ke titik B. Nah, maka benda ini disebut gerak mengalami atau melakukan gerak lurus. Atau nanti kita kenal namanya eh, gerak translasi ya. Nah, seperti itu. Nah, gerak lurus atau gerak translasi. Jadi benda simply ini, gerak lurus itu benda mengalami perpindahan posisi ya. Dia berpindah dalam arah X, Y, dan Z ya. Sehingga biasanya perpindahannya ditulis dalam vektor ya. XI ditambah YJ ditambah ZK ya. Nah, benda ternyata tidak hanya bergerak secara translasi, tapi juga bergerak rotasi ya. Atau dalam hal ini kita akan sebut gerak melingkar ya. Dalam hal ini gerak melingkar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak melingkar itu? Nah, gerak melingkar simply lintasannya adalah berupa lingkaran gitu ya. Jadi kalau kita gambar lingkaran ya kurang lebih seperti ini. Nah, ya, ini lingkaran. Lingkaran saya kelihatan di sana? Kelihatan Pak. Kelihatan, Kelihatan Pak. Pak. Oke, baik ya. Jadi kalau tadi lintasannya lurus, nah ini lintasannya berupa lingkaran gitu ya. Jadi lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, jadi simply gerak melingkar itu adalah gerak dengan lintasannya berbentuk lingkaran ya. Nah, nah, kalau begitu bagaimana kita menyatakan posisinya? Nah, kalau tadi di gerak translasi atau gerak lurus kita
menyatakan posisi dalam koordinat kartesian X, Y, Z. Nah, sementara kalau digelap melingkar ya, lingkar itu kan itu punya pusat di sini ya. Nah, yang jadi acuan adalah pusatnya. Nah, apa yang menjadi koordinatnya? Biasanya kita akan menggunakan satu karena namanya lingkaran. Dia punya apa ini kira-kira? Dari pusat ke tepinya disebut apa? Jari-jari Pak. Jari-jari. Radius atau jari-jari dan theta. Nah, biasanya seperti ini ya. Sehingga kita akan eh, menyatakan posisinya ya, biasanya dalam theta. R ini adalah jari-jari dari lingkaran seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, mengapa benda itu bisa bergerak melingkar ya? Jadi misalkan di sini katakanlah ada partikel ya, sebut saja dia partikel A gitu ya. Si A bergerak di sini ya, dengan kecepatan arahnya eh, ke arah sini ya. Oke. Nah, saat dia ada di titik B ya, katakanlah di sini titik B, kecepatannya arahnya ke sini ya. Nah, saat dia arahnya ada di sini, kecepatan sebut saja ini titik C, kecepatannya ke arah sini. Oke? Nah, saat dia katakanlah di sini di titik D, ya, partikel kecepatannya ke sini, gitu. Nah, saat dia di titik E, partikel ini arah kecepatannya ke sini, gitu, ya. Nah, jadi kita lihat ketika benda bergerak melingkar, apa yang Anda bisa lihat dari gambar ini kira-kira? Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ketika benda bergerak melingkar, ternyata benda tersebut kecepatannya berubah-ubah ya. Kecepatannya berubah-ubah gitu ya. Jadi kita bisa lihat saat di sini arah kecepatannya ke sini ya. Saat di titik B arah kecepatannya ke sini. Saat di C arah kecepatannya ke sini ya. Selalu tegak lurus ya. Selalu tegak lurus dengan tepi lingkaran. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, artinya apa? Kalau kalau Anda bisa lihat di sini kecepatannya berubah gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa kecepatannya bisa berubah gitu? Ada yang masih ingat kenapa kecepatan bisa berubah? Ada percepatan. Ada percepatan, pintar ya. Ada percepatan di sini. Nah, percepatan inilah yang menyebabkan si kecepatan partikel ini berubah arah setiap dia bergerak gitu. Kenapa? Kalau berarti di sini ada percepatan yang membuat dia geraknya selalu menuju ke pusat lingkaran ini gitu ya. Nah, percepatan yang arahnya, jadi ada percepatan yang arahnya ke sini nih, ya. Ada arahnya ke sini. Nah, inilah yang menyebabkan dia gerak melingkar. Nah, percepatan ini disebut dengan percepatan sentripetal, ya. Sentripetal, di mana sentripetal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama kecepatan linearnya, ya, yang ini, dan apa kira-kira dan radius, ya. Nah, kecepatan sentripetal atau kecepatan radial ini dituliskan V kuadrat sama dengan R. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa benda itu bisa bergerak melingkar. Nah, jadi asentripetal dia tidak merubah nilai kecepatan, tapi dia merubah arah ya, merubah arah kecepatan seperti itu. Nah, jadi yang menyebabkan benda bergerak melingkar ya, yang merubah arah kecepatannya ya, bukan menyebabkan, yang merubah arah percepatannya adalah asentripetal ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dia bergerak melingkar, tentu nanti perpindahannya ya, posisi itu dinyatakan dalam theta ya. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal beberapa besaran ya. Tadi ini perpindahan sudut kita sebut. Ya, jadi dia dinyatakan dalam sudut. Satuannya bisa derajat atau dalam radian, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dalam omega.
omega ini adalah kecepatan sudut. Oke? Dan benda juga secara melingkar itu mengalami percepatan ya yang disebut dengan percepatan sudut. Oke ya. Nah, kecepatan sudut ini biasanya dinyatakan dalam berapa banyak putaran dalam 1 detik ya. Biasanya kita menggunakan radian per second. Nah, sementara percepatan sudut radian per second kuadrat ya. Seperti itu. Ya, halo? Halo? Halo Pak, Ya, sorry ya. sudah terdengar. Pak, Ini saya terkeluar nih problem koneksi. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, apa sudah terlihat screen saya? Sudah. Oke, baik ya. Udah, Jadi kita Pak. akan membahas ya mengenai gerak melingkar beraturan ya sama ya gerak melingkar beraturan artinya benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut yang sama dengan nol ya atau kecepatan sudutnya konstan. Nah, artinya begini, benda bergerak melingkar beraturan itu ya jika jika lintasannya membentuk lingkaran ya dengan kelajuan konstan, V-nya yang konstan ya yang saya bilang tadi. Nah, meskipun laju konstan, benda tersebut mengalami percepatan yang tadi kita sebut dengan percepatan sentripetal yang didefinisikan sebagai A sentripetal atau A radial itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, gerak melingkar ini itu analog dengan gerak lurus ya. Jadi analog itu artinya eh, sebanding gitu ya. Jadi kalau di gerak linear kita punya R ya, kita punya R yang mana itu adalah posisi, maka di gerak melingkar ada namanya sudut ya. Kalau perpindahan delta R, maka perpindahan sudut adalah delta theta. Oke, kecepatan linear itu adalah V, maka kita punya kecepatan sudut itu omega. Dan kita punya percepatan linear, maka di gerak melingkar kita juga punya percepatan sudut. Nah, hubungan antara eh, R dengan theta kita bisa tuliskan di sini ya, bahwa posisi itu sama dengan R kali theta ya, seperti itu. Jadi hubungannya apa? Kalau tadi seperti ini ya, misalkan tadi sudutnya adalah theta. Nah, maka ini R ya, kemudian ini X, sorry ini X, ini Y, oke. Maka bisa kita tulis bahwa X itu adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta ya, seperti itu. Jadi konversinya menggunakan ini. Nah, kemudian hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut itu bisa dituliskan V sama dengan R dikali omega ya. Jadi kalau kita ingin mencari kecepatan sudut dan kita punya kelajuan atau kelajuan linearnya, kita bisa menghitung bahwa omega sama dengan V per R. Nah, kecepatan linear dengan percepatan sudut hubungannya adalah R dikali alfa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kemarin eh, di gerak lurus kita punya eh, 3 persamaan kinematik ya, maka di eh, gerak
melingkar, kita juga punya persamaan kinematik ya. Kalau di gerak melingkar, gerak lurus masih ingat kemarin apa? Kalau X sama dengan apa? Oke, yang pertama masih ingat persamaan kinematik apa? PT sama dengan PT sama V0, dengan V0 V0 plus tambah AKT AT ya. Kemudian kemarin X sama dengan apa? sama dengan X0 X0 tambah V0 T tambah setengah AT kuadrat. tambah setengah AT kuadrat. Nah, yang ketiga, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta X. oke, delta X ya. Nah, ini. Nah, karena tadi tadi sudah saya bilang analog, maka kita bisa juga punya ya persamaan kinematik untuk gerak melingkar ya, untuk gerak melingkar ya. Yang pertama kalau ini VT berarti kita punya apa tuh kalau begitu? Kalau VT berarti kita punya apa? Tadi V analog dengan apa? V analog dengan Omega. omega. Maka kalau ini Oke. VT maka kita punya di sini adalah omega T. Sama dengan apa berarti? Omega T sama dengan C per R. omega nol Eh, ditambah A. Kalau A analog dengan apa? alpha. Alpha. Alfa Alpha. dikali Alpha. T ya, seperti itu. Nah, kalau X berarti tadi theta ya. Theta sama dengan X0 berarti apa? Theta 0. Nah, theta nol ditambah RT. Omega 0 omega nol kali T tambah setengah alfa T kuadrat. setengah alfa T kuadrat. Ya, maka ini sudah jelas omega T kuadrat sama dengan omega nol kuadrat plus 2 alfa kali delta theta. Nah, ini adalah persamaan kinematik untuk gerak melingkar ya, sama karena tadi dia analog ya, seperti itu. Nah, itu. Oke, nah kemudian kita lanjut. Oke ya. Nah, di gerak melingkar kita juga mengenal yang namanya eh, percepatan radial dan percepatan tangensial ya. Saya hapus dulu. Nah, apa itu percepatan radial dan tangensial? Masih ada yang ingat? Ini sudah pernah dibahas nih waktu di SMA. Ada yang ingat? Oke, percepatan radial tadi sama dengan percepatan sentripetal ya. Nah, jadi apa sih bedanya percepatan radial dan percepatan tangensial? Nah, percepatan radial tadi atau percepatan sentripetal itu menyebabkan arah gerak benda itu mengalami perubahan sehingga dia geraknya berupa lintasan lingkaran. Ya. Nah, percepatan tangensial ini menyebabkan perubahan kelajuan benda ya. Jadi artinya arahnya V berubah ya. Percepatan radial menyebabkan arah ya, menyebabkan arah V sebentar. Ya. Oke, sebentar. Oke ya. Oke. Nah, percepatan sentripetal itu menyebabkan arah gerak berubah. Sementara percepatan tangensial itu menyebabkan kelajuan atau nilai dari V
itu berubah ya. Jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita buat ya, ini misalkan benda ya, A radial itu eh, eh, A sentripetal atau A radial arahnya ke pusat lingkaran, sementara A tangensial merubah nilai V-nya ya. Nah, itu disebut dengan A tangensial. Maka resultan A-nya sama dengan akar dari eh, A radial kuadrat ditambah AT kuadrat ya, seperti itu. Nah, jadi ini percepatan total dari benda yang bergerak melingkar ya. Nah, sama juga ya kalau benda bergerak melingkar secara dengan percepatan tidak tetap. Nah, dia menggunakan diferensial sama seperti kemarin ya. Kalau kemarin definisi dari V itu adalah dr per dt atau dx per dt, maka kita bisa tulis juga kalau omega itu adalah turunan pertama dari dt per d theta per dt. Nah, sementara alfa sama dengan d omega per dt. Atau bisa kita tuliskan juga karena omega ini d theta per dt, maka bisa kita tulis ya eh, omega itu sama dengan, sorry, alfa sama dengan d kuadrat theta per dt kuadrat ya, atau turunan theta terhadap t sebanyak 2 kali ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan membahas contoh soal ya. Oke ya. Oke. Nah, sebuah benda terikat pada ujung eh, tali dengan panjang 0,5 meter yang berayun secara vertikal seperti pada gambar. Nah, ketika tali membentuk sudut 20 derajat terhadap vertikal, benda mengalami atau memiliki kecepatan atau kelajuan sebesar 1,5 meter per second. Nah, yang ditanyakan di sini, tentukan percepatan radial ya, atau percepatan sentripetal. Kemudian, berapa magnitudo percepatan tangensial ketika tali membentuk sudut 20 derajat. Nah, kemudian tentukan magnitudo percepatan total. Nah, langkah pertama kita gambarkan dulu ya. Jadi di sini ada benda yang diikatkan dengan tali lalu diayunkan ya. Nah, saat dia membentuk sudut 20 derajat pada keadaan ini, maka diketahui V-nya ya adalah 1,5 meter per second. Nah, yang ditanya di sini berapa percepatan sentripetalnya atau percepatan radialnya, kemudian berapa magnitudo percepatan tangensial ya, berapa besar AT ini, kecepatan tangensial saat sudutnya 20 derajat. Kemudian tentukan percepatan magnitudo total gitu ya. Nah, kita akan coba selesaikan. Kita jawab yang A dulu ya. Oke. Nah, kita menghitung yang A dulu, percepatan radial atau percepatan tangensial. Seperti yang sudah dibahas di depan tadi bahwa percepatan radial atau percepatan tangensial itu adalah V kuadrat per R ya. Yang mana V adalah kecepatan saat sudutnya 20 derajat 20 derajat dan R adalah jari-jarinya atau panjang tali dalam hal ini ya. Nah, maka bisa kita tulis di sini ya. Nah, kita masukkan V-nya 1,5 pangkat 2 ya, karena V kuadrat dibagi dengan 0,5. Sehingga kita dapatkan percepatan radialnya adalah 4,5 meter per second kuadrat ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan eh, menghitung nilai B ya. Soal yang B yaitu magnitudo percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial
ya. Di sini adalah G sin 20 derajat. Kenapa G sin 20 derajat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kita lihat di sini ya, ini G-nya. Ya, G itu ke arah sini. Oke. Nah, maka gimana tuh berarti? Kalau ini G, oke. Nah, ini kalau kita gambar ke sini, ya, ini berarti 20 derajat ya. Nah, berarti A tangensial searah dengan ini. Sehingga kita bisa tulis bahwa A tangensial itu, ya, A tangensial itu sama dengan G sin 20 derajat. Ya. Maka kita tinggal kalikan saja 9,81 kali sinus 20 derajat, maka kita dapat percepatan tangensialnya adalah 3,4 meter per second kuadrat ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah mendapat yang B dan kemudian mendapatkan yang C. Nah sekarang saya mau tanya dulu. Oke, kita lihat ya bahwa tadi percepatan sentripetal itu hanya dipengaruhi oleh V kuadrat dan R-nya ya. Jadi kalau V-nya kan dalam hal ini tetap tetap atau berubah kira-kira V-nya. Sekarang saya tanya kalau kasus ini. Jangan lupa di sini ada gravitasi. Kalau pada kasus ini kira-kira V-nya berubah atau tetap? Nah, V-nya di sini sudah pasti berubah. Kenapa? Karena ada percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial ini sudah pasti berubah. Kenapa? Karena percepatan tangensial itu dipengaruhi oleh gravitasi dan sudut. Artinya apa? Kalau gravitasinya tetap, sudut ini akan bervariasi ya, sehingga percepatan tangensial ini merupakan fungsi dari theta ya. Dengan kata lain, percepatan tangensial di sini juga berubah-ubah. Nah, percepatan sentripetal juga berubah-ubah ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang C. Nah, tentukan magnitudo percepatan total ya. Tinggal kita hitung saja magnitudo percepatan total, yaitu A sama dengan akar A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat ya. Tinggal kita hitung. Maka sama dengan akar 4,5 kuadrat ditambah 3,4 kuadrat. Sehingga kita dapat percepatan totalnya adalah 5,6 meter per second kuadrat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan bahas contoh eh, soal selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, misalkan di sini eh, contoh soal ya, contoh soal lagi. Diketahui sebuah roda, di sini ada roda, memiliki diameter 4 meter ya. Jadi diameternya 4 meter. Kalau diameternya 4 meter, berarti jari-jarinya berapa? Dua. Kalau dua ya udah tahu ya. 2 meter. R-nya sama dengan 2 meter. Oke. Nah, si eh, roda ini itu berputar ya, berarti arahnya ke sana. Nah, dengan kecepatan, berarti kecepatan sudut 120 RP, RPM ya. RPM itu rotation per minute. Nah, karena dia berputar ya, maka dia akan meng- ada gerakan mengulang ya. Kalau gerakan mengulang maka ada yang namanya frekuensi ya. Nah, yang ditanyakan di sini yang pertama ialah berapa frekuensinya, kemudian berapa periodenya, oke. Kemudian berapa eh, kecepatan angulernya atau kecepatan omeganya, ya. Dalam radian per second, kemudian berapa kecepatan liniernya ya, kecepatan tepi rodanya di sini. Oke. Okay. 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 Okay. Okay.
Nah, yang pertama dulu ya kita akan hitung. Oke, sekarang kita selesaikan. Oke, yang pertama tadi kita diminta untuk menghitung omega ya. Nah, omeganya ini, oh sorry, frekuensinya ya. Nah, omega yaitu adalah frekuensi sudut. Nah, omega ini bisa dituliskan sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi ya. Sehingga frekuensi sama dengan, kalau omega sama dengan 2pi kali F, maka F sama dengan berapa berarti? W per 2 V. Per Omega per 2pi. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita punya omega dalam RPM. Nah, RPM ya. Nah, kita akan mengubah eh, ke dalam radian. Nah, satu putaran itu sama dengan satu lingkaran. Berarti berapa pi itu kalau satu putaran? 2pi. Ah, 2pi radian ya. Maka kita bisa bilang di sini ya, omega sama dengan 120 RPM. Berarti 120 putaran per menit ya kan. Nah, sekarang kita akan mengkonversi dari putaran per menit ke radian per second. Tadi kita sudah bilang bahwa satu putaran tadi berapa? Satu putaran 2pi radian. Berarti ini 120 dikali 2pi radian, oke, dibagi satu menit. Satu menit berarti 60 detik ya. Nah, 20 second. Sehingga di sini kita bisa tulis berapa tuh berarti? Ini 2, maka kita dapat omeganya adalah 2pi radian per second ya. Malah kejawab yang C. Nah, sekarang kita bisa menghitung frekuensi, balik lagi ke sini. Nah, maka karena tadi omeganya 2pi radian per second, kita bawa ke sini 4pi radian per second, maka ini 4pi ya dikali eh 2pi ya dibagi dengan 2pi, maka kita dapatnya adalah 2 2 apa? 2 hertz ya, seperti itu. Frekuensi ya, 2 hertz. Oke. Nah, ini untuk yang frekuensinya. Kita sudah dapat. Nah, kemudian yang B. Yang B yang ditanya adalah periode. Nah, kalau kita punya frekuensi sudah pasti kita tahu periode karena periode adalah satu per frekuensi dan sebaliknya frekuensi sama dengan satu per periode. Maka kita bisa tulis di sini periode sama dengan 1/2 Hertz ya. Maka kita dapat periodenya adalah 0,5 sekon ya. Temu yang B-nya. Nah, sekarang yang C tadi sudah kita hitung. Nah, sekarang yang D. Nah, yang D ini kecepatan linier pada titik roda. Yang ditanya V. Nah, gimana cara ngitungnya kira-kira? Kita punya omega, tapi yang ditanya adalah V. Masih ingat tadi apa hubungannya V dengan omega? V sama dengan W kali R. Gitu. R dikali omega ya. Nah, maka tadi R-nya berapa? Diketahui 2 ya. Sementara omeganya adalah 4 pi radian. Sehingga eh, oke, sehingga kita bisa tulis berapa berarti V-nya? V-nya 2 kali 4 pi 8 8 pi. pi ya, 8 P. meter per second ya. Karena ini kecepatan linear ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, Bentar nah Pak, bentar sekarang Pak, maaf, maaf. Bentar Pak, kenapa? maaf. Tadi mic saya bermasalah. Ini Oh, Pak oke. mau nanya. Oke. Jadinya, oh itu yang Omega itu dibuka lagi ya? Jadi 2PF ya berarti ya, untuk nyari frekuensinya ya? Iya, omeganya kan 2 pi radian per second ya. Maka ya, karena tadi kita sudah state di awal bahwa F sama dengan omega per 2 pi, ya udah omeganya kita masukin 4 pi ya. Omeganya 4 pi dibagi 2 pi maka dapatnya 2 hertz. Seperti itu. Gimana? Jelas ya?
Oke, saya lanjut ya. Oke, contoh soal terakhir. Oke, nah ini kita akan Betul. halo, saya terkeluar lagi ya? Iya Pak, tadi terkeluar pas saya pengen nanya Oke, oke, oke. yang Tadi sampai di mana? percepatan. Itu saya nanya yang percepatan. Saya ulang lagi aja Pak Hmm, ininya pertanyaannya. Jadinya kalau misalnya di gerak melingkar itu berarti percepatannya itu gak pernah konstan ya Pak ya? Apa bisa konstan Pak? Sama kayak yang lurus itu Pak, yang oke, kayak bahasan sebelumnya. oke. Bisa ya. Kalau tadi begini, tadi itu kenapa di contoh soal yang sebelumnya, kenapa dia berubah? Ya, jadi sebenarnya benda bergerak melingkar itu, ya, benda bergerak melingkar itu, ya, dia seperti ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, dia ada kelajuan atau kecepatan linier kita sebut ya. Arahnya tegak lurus dengan bidang tepi lingkaran. Nah, yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar itu karena ada percepatan sentripetal. Ya, halo? Halo? Ya, Pak. Oke, maaf ya, ini internet saya kurang stabil nih. Saya minta maaf. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Siapa tadi yang nanya namanya? Advan Fajra Oke, Pak. Advan. Oke, pertanyaan yang bagus tadi ya. Nah, jadi ketika benda itu bergerak melingkar, nah, benda itu mengalami dua percepatan sebenarnya. Nah, yang pertama asentripetal ya, atau percepatan radial. Nah, percepatan sentripetal ini dia mengubah arah kecepatan ya, atau mengubah kelajuan, mengubah arah. Nah, tapi dia tidak merubah nilai V-nya. Nah, yang merubah nilai V adalah A tangensial. Ya, ini merubah nilai V. Nah, tadi pertanyaannya apakah ini ya, kenapa kecepatan dia bisa dipercepat atau tidak ya? Tadi ya pertanyaannya Evan ya. Bentar, yang tadi itu saya nanya apakah emang percepatan itu bisa konstan gak yang digerak melingkar itu? Hmm. Tadi saya nanya gitu. Oke, percepatan yang mana dulu? Asentripetal atau atangensial? Karena dalam gerak melingkar ada dua percepatan. Percepatan sentripetal merubah arah kecepatan, yang mana arah sentripetal itu selalu mengarah ke tengah, ya. Sementara atangensial itu perubahan nilai V-nya. Nah, kalau ditanya apakah masing-masing bisa berubah, bisa, ya. Nah, kalau ini kita anggap seperti ini kasusnya bisa tidak berubah ya. Tapi kalau ini kasusnya berubah. Kenapa? Karena ini benda yang digantung. Nah, kalau benda digantung ada gravitasi di sini. Nah, gravitasi ini menyebabkan perubahan tadi kita hitung ya di awal. Nah, percepatan gravitasi itu merubah nilai V ya. Nah, nilai V Oh ini iya. ini menyebabkan perubahan nilai percepatan tangensialnya ya. Hmm. Sementara A tangensial itu berubah akibat gravitasi seperti itu. Kalau ini Oh iya kasusnya iya. berubah karena ada gravitasi, karena dia digantung secara vertikal ya pada kasus ini, Hmm. tergantung kasusnya. Oh iya, oke Pak. Menjawab Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Silakan sebelum saya ke soal terakhir. Oke, kalau tidak ada ya, saya akan ke soal terakhir ini ya. Jadi ini eh, gerak melingkar, oke, dengan percepatan sudut ya.
gerak melingkar dengan alfa berubah ya. Nah, kalau percepatannya berubah, kemarin kita pakai apa? Pakai diferensial ya atau kalkulus ya. Jadi begini, diketahui, oke, benda atau roda memiliki jari-jari 20 cm, oke, dan bergerak dengan perubahan sudut ya, dengan perubahan sudut theta sebagai fungsi dari t itu sama dengan t kuadrat plus 2t dalam radian ya. Jadi artinya apa? Tetanya ini berubah atau t-nya merupakan theta merupakan fungsi waktu. Nah, ditanya di sini ya, berapa oke, kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat. Berarti eh, omega t saat t sama dengan 3 sekon. Oke. Kemudian ditanya yang B-nya, berapa kecepatan sudut rata-rata? Berapa omega rata-ratanya? Omega bar ya. Nah, kemudian berapa percepatan sudut saat T sama dengan 2 sekon ya. Oke, nah kita akan menjawab soal ini. Masih ingat kemarin apa definisi dari kecepatan sesaat? Kemarin kita Mendekati apa? nol, Kalau Pak. kecepatan sesaat sama dengan, masih ingat? Ayo, kuliah yang hari Senin kemarin. Kecepatan sesaat sama dengan? dx per dt. Oke, dx per dt. Nah, kalau kita kecepatan sesaat atau kecepatan linier, V sama dengan dx per dt, maka kecepatan omega atau kecepatan sudut sesaat itu sama dengan apa berarti? Omega sama dengan d theta. D theta per dt. Oke, ya. Good. Ya sudah, tinggal kita turunkan saja ya. Maka kita bisa tulis di sini bahwa d omega, omeganya kita masukin yaitu t kuadrat plus 2t. Maka omega sebagai fungsi t sama dengan apa berarti ini turunannya? Turunan dari t kuadrat 2, 2t 2T plus 2. plus 2 ya. Nah, maka omega saat 3 sekon kita masukkan di sini berarti 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan berapa nih? 8. Ya, 8 apa satuannya? Radian. Omega. Radian per sekon. Oke, good. Radian per second. Oke, terjawab soal yang A. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B itu adalah kecepatan rata-rata. Oke, saya ada yang kurang. Dari T sama dengan 2 sekon, sampai dengan T sama dengan 5 second. Nah, berapa kecepatan rata-rata? Ada yang masih ingat kemarin? Kecepatan rata-rata sama dengan apa? Kecepatan rata-rata? Delta R per delta T. Oke, delta R per delta T ya, atau delta X per delta T. Maka kalau kecepatan rata-rata atau V bar sama dengan delta R per delta T, maka omega rata-rata sama dengan apa berarti? Delta Delta theta theta per delta per t. delta T. Delta? Delta apa? Theta. Delta theta per delta T ya. Nah, delta theta berarti apa? Theta saat dari 2 sampai 5 berarti theta saat 5 dikurang theta saat 2 sekon dikurang 5 ya dikurang 2 ya. 5 dikurang 2. Nah, yang jadi pertanyaan berapa theta 5 dan theta saat 2 sekon. Nah, kita hitung dulu berarti ya. Tadi theta saat 5 maka kita masukin ke formulanya. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 2 kali 5. Berapa nih?
5 pangkat 2 ditambah 2 25, kali Pak. 5. Berapa? 35. Nah, 5. 35 apa? 35 Ra- Radian. radian ya. Oke, nah sekarang theta saat 2 sekon. Berarti berapa nih? 2 kuadrat ditambah 8, Pak. 2 kali 2. Berapa tuh? 8, Pak. 8. 8. Good. 8 apa? 8 radian. Ya, nah berarti kita bisa tulis di sini ya. 3 theta 5 adalah 35 radian, dikurang theta 2 adalah 8 radian, dibagi 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, berarti ini sekitar berapa nih? Berarti eh, 27/3, Pak. berapa? 27 27. per 3, Pak. Berapa? 27 per 3 ya. Oke, 27 per 3. Nah, ini dia, 27 per 3 radian per second. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang C. Oke, yang C. Yang C, yang C apa di situ? Alfa. Nah, kalau alfa gimana berarti? Alfa saat 2 sekon. Berarti gimana cara ngitung alfa? Alfa sama dengan apa berarti? Ini alfa sesaat nih, percepatan sudut sesaat. D omega per dt. Pinter ya. 2 D omega per dt ya. Kita turunkan saja. Ini D per dt. Omeganya tadi berapa? Omega? Omeganya apa? 2T plus 2. Berarti berapa nih? Berapa berarti? Turunan dari 2D, 2 jadi. 2T plus 2 per DT. Berapa berarti turunannya? 2. 2, 2 radian per second kuadrat. Artinya apa nih kalau alfanya 2 radian per second kuadrat? Artinya alfanya apa? Artinya alfanya berapa? Artinya alfanya apa nih? Kalau alfanya 2 radian per second kuadrat, artinya apa? Artinya alfanya cons Konstan. Konstan. konstan ya. Jadi mau saat detik berapapun alfanya selalu radian per second kuadrat. Jadi pertanyaannya alfa saat 2 sekon ya 2 radian per second kuadrat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin aja Pak. Oke, silakan. Kan kalau nggak salah pas kemarin nyari fungsi misalnya fungsi v, fungsi x, itu kalau nggak salah ada pakai integral ya Pak. Ini Hmm, kalau di dalam kondisi ini, dalam kondisi apa kita pakai integralnya Pak? oke. Integral itu begini ya. Oke, ini saya jelasin ya. Tadi kan kita punya apa tadi? Omega. Omega sama dengan apa tadi? Percepatan sesaat? Kecepatan sesaat tadi? D 2t X per plus 2. theta per dt. theta. Nah, ini kita akan menggunakan integral saat kita mencari tetanya itu bagaimana. Nah, kalau tadi kan ini kebetulan yang diketahui tetanya. Oke? Yang dicari omega, ya udah kita tinggal turunkan. Nah, kalau tetanya yang dicari, nah baru kita gunakan integral kan berarti. Maka d theta sama dengan omega kali dt. Nah, maka ini kita integralkan. Ya, jadi integral dari theta 1 sampai theta 2, ya ini dari T, T katakanlah ini T0 sampai T gitu ya. Maka kita dapat di sini theta 2 dikurang theta 1 sama dengan omega kali T min T0 ya, katakan seperti itu. Maka kita dapat theta 2 sama dengan omega 1 plus omega kali T min T0. Nah, artinya apa? Kalau begini ya, kalau kita yang balik ke definisi ya. Kalau yang diketahui theta, yang ditanya omega ya udah tinggal kita turunkan ya. Nah, tapi kebalikannya kalau omeganya yang diketahui, tetanya yang ditanyakan, nah baru kita gunakan integral ya. Sebaliknya juga, kalau alfa yang ditanya, yang diketahui omeganya, ya kita tinggal turunkan saja, kayak tadi. Nah, tapi kalau yang diketahui adalah alfanya,
dan yang ditanya adalah omeganya, ya udah kita gunakan integral ya. D omega sama dengan alfa dt. Nah, ini tinggal kita integralkan ya. Seperti itu. Bagaimana? Ya, jelas Pak, terima kasih. Ya, jadi kecepatan diturunkan terhadap waktu, dapatnya sorry, posisi diturunkan terhadap waktu, dapatnya adalah kecepatan. Kecepatan diturunkan terhadap waktu, dapatnya adalah percepatan. Percepatan. Nah, sebaliknya, kalau percepatan diketahui, kita mau cari kecepatannya, berarti percepatan diintegralkan terhadap waktu untuk dapat kecepatan ya. Jadi kebalik nih ya. Kalau ini tadi posisi, katakanlah posisi R, kecepatan ini percepatan ya. Kalau R diturunkan terhadap waktu, dapatnya kecepatan ya. Ini turunan ya. Nah, percepatan eh, untuk menghitung percepatan, kecepatan diturunkan terhadap waktu ya. Atau kita bisa bilang di sini ini turunan dari posisi sebanyak 2 kali terhadap waktu. Nah, sebaliknya kalau kita diketahui A, yang ditanya V, maka ini kita integralkan ya. Integralkan A terhadap dt. Nah, mau cari posisi, ya sama. Ya, ini yang diintegralkan kecepatan diintegralkan Ya, waktu. Berlaku sama untuk gerak melingkar ya, seperti itu. Oke, jelas? jelas Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Tadi presensi sudah? Sudah, Presensi Pak. sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Sudah. Sudah, Pak. Oke ya, Sudah, Pak. jadi cukup untuk hari ini ya. Jadi tadi di awal kita sudah membahas mengenai gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, tadi kenapa benda bisa bergerak melingkar? Karena ada apa? Tadi di Ada awal kenapa benda bisa percepatan, bergerak melingkar? ada percepatan radial dan Ah, tangensial. karena ada percepatan radial atau percepatan sentripetal ya. Nah, percepatan sentripetal tadi itu kita definisikan sebagai V kuadrat per R. V kuadrat adalah kecepatan linear dan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian tadi kita juga lihat ya bahwa benda bergerak melingkar itu mengalami 2 percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan tadi satunya apa? Percepatan Tangensial. tangensial ya. Seperti itu. Percepatan sentripetal menyebabkan arahnya berubah, tangensial menyebabkan perubahan kecepatan berubah ya, seperti itu. Terus tadi kita juga sudah membahas mengenai analog ya antara gerak lurus dan gerak melingkar ya. Tadi besaran-besarannya kalau di gerak lurus kita punya posisi atau R ya, perpindahan kita punya theta di gerak melingkar. Kalau di eh, gerak lurus kita punya V, maka di gerak melingkar kita punya omega ya. Kalau di gerak lurus kita punya A, maka di gerak melingkar kita punya alfa ya. Hubungannya itu tinggal dikalikan dengan eh, ini S ya, posisi gitu. X. Maka X sama dengan R kali theta. Tinggal dikalikan R-nya aja ya. Berarti V sama dengan R kali omega. A sama dengan R kali alfa ya. Seperti itu. Nah, terus tadi kita juga belajar ada eh, kecepatan sudut sesaat ya, omega sama dengan d theta per dt, kemudian alfa sama dengan d omega per dt, dan tadi percepatan eh, gerak melingkar dengan eh, alfa berubah-ubah ya, seperti itu ya. Jadi pada intinya kalau kita paham gerak lurus, maka gerak melingkar tinggal menyesuaikan saja ya, seperti itu. Oke, itu untuk hari ini. Nah, untuk nanti Anda belajar lebih jauh ya, saya kasih tugas lagi ya, nggak apa-apa ya. Nanti kerjakan saja 3 nomor ya. Nanti di submit di hari Senin, biar Anda ada latihan. Jadi hari Minggu dari kuliah ke kuliah lagi selalu ada yang dilakukan ya. Jadi biar nempel. Karena kalau Anda belajar fisika, kalkulus itu nggak bisa kalau tidak exercise ya. Seperti itu. Makin banyak Anda ngerjain soal, Anda akan makin menguasai ya. Seperti itu. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan?
Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ryan ya. Untuk rekaman Zoom ini akan diupload lagi kan ya, Pak? Ya, saya Untuk akan upload ya. Semoga tadi tidak korup ya. Tadi saya kan beberapa kali terkeluar. Saya akan selalu upload kalau sudah ini. Nanti bisa disimak lagi. Semoga Oke, baik. tidak korup ya. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Tetap semangat semuanya meskipun kuliah di rumah. Ya, tetap banyak latihan soal ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Boleh live. Pak. Ya, Terima terima kasih, kasih ya, Pak. Pak. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.